Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Keseimbangan Dunia dan Akhirat. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mufridah Lematu Sofia, NIM 222011067, Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih keseimbangan dunia dan akhirat itu. Dalam konteks Islam, berarti menjalankan kehidupan di dunia dengan baik sambil mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Di sini ada 3 landasan ilahi dalam hidup. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk, dan yang kedua, arah hidup sejati, dan yang ketiga, ayat-ayat pencerah. Yang pertama itu Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu kitab suci ini memberikan panduan lengkap bagi umat muslim. Dan yang kedua, arah hidup sejati itu petunjuk ini membantu kita menemukan makna dalam setiap tindakan. Dan yang ketiga, ayat-ayat pencerah. Banyak ayat-ayat membahas pentingnya menyeimbangkan dunia dan akhirat. Oke, di slide selanjutnya yaitu di sini ada 2 hadis. Yang hadis pertama itu menjelaskan tentang bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Hadis ini tuh mendorong kita untuk giat dalam urusan dunia. Kita harus profesional dalam hidup. Dan yang kedua, bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis ini itu mengingatkan kita akan singkatnya hidup. Kita harus beramal soleh dengan sungguh-sungguh. Dalam 2 hadis ini itu intinya itu dari ajaran keseimbangan. Mereka menekankan pentingnya usaha keras di dunia tanpa melupakan persiapan untuk kehidupan di akhirat setelah nanti. Oke, di slide selanjutnya yaitu pentingnya amal soleh. Di sini ada 3. Yang pertama itu sholat, yang kedua zakat, dan yang ketiga sedekah. Yang pertama yaitu sholat, hubungan langsung dengan Allah, fondasi kehidupan seorang muslim. Dan yang kedua, membersihkan harta dan membantu sesama menumbuhkan kepedulian sosial. Dan yang ketiga, sedekah, amal kebaikan yang mendatangkan pahala berlipat ganda tanpa batas. Amal soleh adalah investasi terbaik untuk di akhirat. Setiap perbuatan baik sekecil apapun itu diperhitungkan di hadapan Allah, juga meningkatkan kualitas hidup kita di dunia. Oke, di slide selanjutnya yaitu dunia sebagai jembatan. Di sini ada 3. Yang pertama ujian dan cobaan, dan yang kedua ladang amal, dan yang ketiga pematangan diri. Oke, dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana. Ia adalah tempat untuk beramal dan mengumpulkan bekal. Setiap pengalaman di dunia membentuk kita untuk kehidupan pribadi yang lebih baik. Ujian dan cobaan, setiap manusia mempunyai cobaan dalam hidupnya. Terkadang itu melatih kesabaran kita dalam keimanan. Dan yang kedua ladang amal, setiap kesempatan adalah peluang untuk berbuat kebaikan, menanam pahala. Dan yang ketiga, pematangan diri, melalui tantangan kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Oke, di slide selanjutnya yaitu membangun kekuatan batin. Di sini ada 4. Yang pertama, tazkiyatun nafs, dan yang kedua introspeksi diri, yang ketiga ridha Allah, dan yang keempat syukur dan sabar. Yang pertama yaitu penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela, mengembangkan akhlak mulia, dan yang kedua ridha Allah, tujuan akhir setiap muslim mencapai keridhaan Allah dalam setiap aspek hidup. Dan yang ketiga introspeksi diri, mengevaluasi setiap tindakan dan niat, selalu memperbaiki diri. Dan yang keempat syukur dan sabar, menerima takdir dengan ikhlas, bersyukur atas nikmat, sabar dan cobaan. Keseimbangan dunia akhirat membutuhkan hati yang bersih, kekuatan batin,
membantu kita menghadapi godaan dunia. Ini juga memperkuat persiapan kita menuju akhirat nanti. Oke, di slide selanjutnya ini dampak keseimbangan. Di sini ada 3. Yang pertama, ketenangan jiwa, dan yang kedua, keberkahan hidup, dan yang ketiga, kebahagiaan hakiki. Oke, yang pertama yaitu ketenangan jiwa, seperti hidup teratur, tidak dikejar dunia, tidak melupakan akhirat. Dan yang kedua yaitu keberkahan hidup, seperti rezeki lancar, keluarga harmonis, segala urusan dipermudah oleh Allah. Dan yang ketiga, kebahagiaan hakiki, seperti sukses dunia dan jaminan kebahagiaan abadi di akhirat. Mencapai keseimbangan membawa banyak manfaat. Kita akan merasakan kedamaian, hidup menjadi lebih bermakna dan penuh keberkahan. Oke, di slide yang paling akhir, di sini ada perjalanan menuju kesempurnaan. Di sini ada 4, yaitu yang pertama niat dan suci, dan yang kedua usaha maksimal, dan yang ketiga tawakal, dan yang keempat istiqomah. Yang pertama yaitu niat suci, memulai setiap tindakan dengan niatan ikhlas karena Allah semata. Dan yang kedua usaha maksimal, berikhtiar sekuat tenaga dalam setiap aspek kehidupan. Dan yang ketiga tawakal, menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha keras. Dan yang keempat istiqomah atau konsisten dalam ketaatan amal soleh, tidak mudah menyerah. Proses pencapaian keseimbangan dunia dan akhirat adalah perjalanan menuju seumur hidup yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, konsistensi. Setiap langkah membawa kita lebih dekat kepadanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tema keseimbangan dunia dan akhirat. Saya akhiri, wabila taufiq wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.